Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita bersama untuk berusaha melakukan iman dan amal solih yang sudah menjadikan kewajiban sebagai seorang mukmin yang muttaqin dengan cara melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal ini sesuai dengan perintah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau contoh dari suri toladan beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah insyaallah segala aspek kehidupan kita di dunia akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan bimbingan, tuntunan langsung dari ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang berbahagia, tema khutbah pada kesempatan ini adalah 3 peran Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nabi-nabi sebelumnya. Baik mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Daud, bahkan sampai dengan yang terdekat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, untuk menyampaikan bahwa tugas bagi para rasul itu dalam kesempatan khutbah ini akan disampaikan paling tidak ada 3 peran rasul sebagai tugas yang wajib dilaksanakan. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama adalah tugas daripada rasul yaitu tabligh ar-risalah, yaitu menyampaikan satu misi Islam dalam memberikan contoh dalam segala aspek kehidupan manusia. Sebagaimana disampaikan dalam Quran surat Al-Jin ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Dari
ayat yang ke-28 dari surat Al-Jin ini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil suatu pelajaran. Yang pertama adalah setiap rasul, setiap pemimpin itu akan diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyampaikan risalah. Apa itu risalah? Yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena rasul itu adalah merupakan khalifatullah, sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menjadi penerus daripada risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para rasul, kepada para pemimpin, yaitu dengan ilmu agamanya tadi, maka ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 39. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yahshawnahu wa la yahshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Orang-orang yang senantiasa menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah para pemimpin kita saat sekarang ini. Mereka adalah warasatul anbiya, pewaris daripada para nabi, bahwa tugas pemimpin daripada nabi itu adalah di samping sebagai kepala negara pemerintahan, dia juga adalah sebagai penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yahshawnahu, para pemimpin itu adalah memiliki kemampuan, yaitu mereka tidak memiliki rasa takut kepada siapapun. Walah yahshawna ahadan illallah. Mereka tidak akan pernah takut kepada siapapun, karena dekengannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi hasiba. Dan Allah cukup menjadi pembuat perhitungannya. Jamaah Jumat yang berbahagia. Maka oleh karena itu, masing-masing kita tadi sudah disebutkan adalah sebagai pemimpin. Maka setiap kita memimpin, paling tidak memimpin diri kita sendiri. Kalau kita adalah berfungsi sebagai kepala keluarga, berarti kita memimpin di dalam rumah kita masing-masing. Kalau status kita adalah sebagai seorang pemimpin dalam status wilayah, apakah itu kepala lingkungan, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan sampai kepada presiden, berarti ini adalah merupakan suatu hak dan kewajiban yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masing-masing itu adalah sebagai seorang pemimpin, dan masing-masing seorang pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah tugas daripada rasul atau pemimpin itu adalah adaul amanah, yaitu bagaimana menunaikan amanah yang dibebankan, yang dipikulkan kepada setiap pemimpin itu untuk menyampaikan risalah yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para rasulnya. Dan kita saat sekarang ini adalah sebagai pewaris para rasul, juga untuk menyampaikan kepada umatnya atau kepada rakyatnya. Jamaah rahimakumullah. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, hendaklah kalian menyampaikan apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu,
wa ilam taf'al fama balagta risalata, dan jika engkau tidak melakukan, tidak menyampaikan risalah itu, maka berarti engkau tidak termasuk orang yang amanah. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah itu melindungi engkau dari kejahatan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan pernah memberikan hidayah, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir atau orang-orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah, ini adalah merupakan jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita, siapapun kita, pemimpin di dalam sekup kecil ataupun suatu sekup yang paling besar sekalipun, maka penjagaan Allah Subhanahu wa taala tadi adalah jika kita betul-betul mau melaksanakannya, satu risalah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Kalau barangkali diambil dalam aturan-aturan yang ada di Indonesia ini sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka insya Allah Allah akan menjaga engkau dari kejahatan-kejahatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, fungsi daripada Rasul atau pemimpin adalah imamatul ummah, yaitu menjadi imam, menjadi seorang pelindung yang bertanggung jawab atas umatnya. Manakah ini nanti kelak di hari kiamat, Nabi Muhammad SAW itu akan menjadi saksi atas perbuatan umatnya yang mereka lakukan. Bahkan bukan hanya sekedar umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi untuk seluruh umat manusia, mulai dari Nabi Adam sampai kepada umatnya akhir zaman. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul, dari setiap umat, dan kami akan mendatangkan engkau ya Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jamaah rahimakumullah. Bahkan lagi ditegaskan kembali oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yad'u kullu unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Ingatlah pada hari itu ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, maka lalu dia akan membacanya kitab itu dengan sebaik-baiknya, dan sekali lagi tidak akan ada di antara mereka yang dirugikan sekecil apapun. Jamaah rahimakumullah. Barangkali dari satu pernyataan Allah Subhanahu wa taala dari beberapa ayat-ayat yang dibacakan tadi, ini sudah cukup untuk menjadikan sebagai suatu tatanan ataupun petunjuk dalam rangka bagaimana kita saat sekarang ini yang tinggal sebentar lagi kita akan ada pesta untuk menjadikan salah seorang di antara kita untuk menjadi pemimpin kaumnya atau akan menjadi sebagai presiden atau apa saja dalam hal ini. Insya Allah kita tidak akan buta mata. Kita akan membuka mata yang telanjang ini dan juga akan dibukakan hati kita dalam rangka untuk betul-betul menjadikan pemimpin kita itu dengan 3 fungsi tadi. Yang pertama adalah dia mampu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mereka juga di samping jujur, juga mereka akan diberikan satu amanah sebagai kedaulatan rakyat. Kemudian yang ketiganya adalah betul-betul mereka menjadi imamatul ummah yang akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dipimpinnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, mari sebelum kita sama-sama berdoa, mengangkat tangan, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mari kita juga berharap agar para pemimpin-pemimpin kita ke depan yang insya Allah akan menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu menyampaikan amanahnya risalah Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang mampu bisa bertanggung jawab melindungi seluruh bangsanya, seluruh rakyatnya, sehingga mereka kelak betul-betul akan mendapatkan satu jalan, yaitu lindungan dari Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan lana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta raha min kulli syarr. Allahumma mansuraddin, Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man hadalal mu'minin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur mujahidin khasatan fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin fi Palestin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa addim uddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.